Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, insya Allah sedikit akan Ustadz sampaikan tentang beberapa kiat dalam belajar agar belajar kita sukses. Karena kalian sebagai seorang santri tentu tugas utamanya adalah belajar. Dan setiap santri tentu ingin ketika belajar dia bisa sukses. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah akan kami sampaikan beberapa kiat agar dalam belajar kita bisa sukses, bisa baik belajarnya. Baik, yang pertama, kiat yang pertama agar belajar kita bisa sukses adalah yang pertama dengan cara kita berdoa. Kita berdoa. Karena Rasulullah mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa adalah intinya ibadah. Sedangkan kita manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sehingga ketika kita diciptakan untuk beribadah, sedangkan inti ibadah adalah doa, maka seorang manusia, terlebih seorang muslim, tentu tidak bisa lepas dari doa. Karena doa adalah inti ibadah dan kita diciptakan untuk beribadah. Maka doa tidak bisa lepas dari seorang manusia, terutama seorang muslim. Maka yang pertama, ketika kita ingin sukses dalam belajar, jangan lupakan doa. Terlebih Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ini Allah berjanji sendiri bahwasanya berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Sehingga seorang muslim yang baik, seorang santri yang baik, ketika dia ingin sukses dalam belajar, maka jangan lupakan doa. Perbanyak berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Di antara adzan dan iqamah, perbanyak berdoa. Di sepertiga malam yang terakhir, perbanyak berdoa, minta agar dimudahkan dalam belajar. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kadang-kadang kita terlalu pede dengan kemampuan kita dan kita melupakan doa. Maka yang pertama, kiat pertama adalah berdoa. Minta kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam belajar. Kemudian para santri rahimani wa rahimakumullah, kiat yang kedua setelah kita berdoa adalah dengan cara kita konsisten dalam belajar atau istiqomah dalam belajar. Belajar itu butuh konsisten, butuh istiqomah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya di antara amal yang Allah cintai adalah amal yang istiqomah, yang langgeng, yang terus-menerus, yang konsisten walaupun sedikit. Sehingga ini juga di antara tips bagi kita semua ketika kita ingin belajar, maka belajarlah yang konsisten, yang terus-menerus walaupun sedikit. Contoh, misalkan kalian pulang sekolah
Maka sebelum tidur siang atau sebelum makan siang, sempatkanlah walaupun cuma 5-10 menit, dibuka-buka lagi bukunya, dibaca-baca sebentar. Pelajaran tadi pagi, walaupun sebentar. Yang penting istiqomah, yang penting konsisten. Jadi belajar itu nggak perlu lama-lama, sebentar nggak apa-apa, yang penting konsisten. Atau malam hari ketika mempersiapkan jadwal untuk besoknya, dibaca-baca sebentar, 5-10 menit, 15 menit, yang penting konsisten. Sehingga kiat yang kedua agar belajar kita sukses adalah konsistenlah dalam belajar, istiqomah. Jangan belajar ketika mau saja, ketika mau belajarnya lama, ketika nggak belajar. Ini yang salah. Belajar itu konsisten, terus menerus, walaupun sebentar, walaupun sedikit. Ini kiat yang kedua, konsisten dalam belajar walaupun sedikit atau sebentar. Kemudian para santri sekalian, yang ketiga, kiat yang ketiga agar belajar kita menjadi baik, belajar kita menjadi sukses adalah jauhilah faktor-faktor yang menghambat dalam belajar. Jauhi faktor-faktor yang menghambat dalam belajar. Apa diantaranya? Di antara faktor terbesar yang bisa menghambat kalian dalam belajar adalah maksiat. Maka jauhilah maksiat. Dan perlu kita ketahui bahwasanya setiap dari kita itu diuji dengan pintu maksiatnya masing-masing. Setiap kita itu ada kecenderungan untuk bermaksiat masing-masing sesuai kecenderungannya. Contoh, ada orang yang dia cenderung suka bermaksiat, misalkan dia cenderung suka kepada musik. Ada lagi orang lain yang cenderung misalkan dia suka bermaksiat kepada misalkan pacaran. Ada lagi orang lain misalkan kecenderungan dia bermaksiat adalah merokok misalkan, dan yang lain sebagainya. Setiap kita diuji dengan kecenderungannya masing-masing. Maka langkah terbaik agar kita bisa menjauhi maksiat tersebut adalah yang pertama, dengan menutup rapat-rapat jalan menuju kepada maksiat. Contoh, misalkan kita sudah tahu diri kita ini lemahnya di musik misalkan. Kita sudah tahu nih, kita lemahnya di musik, suka sekali dengan musik, maka tutup rapat-rapat pintu menuju kepada musik. Jangan sekali-kali mencuri-curi waktu untuk mendengar musik. Sudah tahu lemah di musik, malah nekat mencuri-curi dengar musik, ya jatuh ke maksiat. Atau contoh lain, misalkan kita sudah tahu diri kita ini mudah jatuh hati kepada lawan jenis misalkan, mudah jatuh hati kepada lawan jenis, maka tutup pintunya rapat-rapat. Misalkan jangan sekali-kali meladeni chat dari lawan jenis. Sudah tahu hati kita lemah dengan lawan jenis, ada chat masuk, kita ladeni, ya sudah jatuh. Sehingga langkah yang pertama agar kita bisa menjauhi maksiat adalah tutup pintu rapat-rapat menuju kepada maksiat. Dan ini masing-masing dari kita yang paling tahu tentang dirinya. Kita ini lemahnya di mana dan tutup pintu itu. Jangan sekali-kali sudah tahu kita lemah malah kita beri kesempatan, ya jatuh nanti. Ini adalah tips atau kiat yang ketiga, dengan cara kita menjauhi maksiat, karena maksiat ini bisa mengganggu belajar kita. Kemudian para santri sekalian, yang keempat, kiat yang keempat agar belajar kita sukses adalah segera bertaubat ketika jatuh kepada maksiat.
Karena kita ini manusia biasa. Sekuat-kuatnya kita menjaga, toh suatu saat akan jatuh juga kepada kemaksiatan. Maka ketika kita sudah terlanjur jatuh kepada kemaksiatan, segeralah bertaubat. Jangan malah happy dengan kemaksiatan. Jangan. Sekali kita jatuh kepada musik misalkan, sekali kita jatuh kepada berpacaran misalkan, maka segera bertaubat. Jangan malah kita happy dengan maksiat. Jangan. Sekali jatuh harus berusaha untuk segera bangkit. Jangan malah dinikmati. Karena kalau semakin lama kita berkubang dalam maksiat, nanti bangkitnya susah. Terlanjur sudah malas. Sehingga sekali jatuh harus segera bangkit. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segera bertaubat dan jangan happy dengan kemaksiatan. Ini langkah yang keempat dalam rangka kita untuk menjaga agar belajar kita sukses. Kemudian para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, syarat yang kiat yang terakhir, kiat yang keberapa? 7 ya? 5. Kiat yang kelima. Tadi yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua? Yang kedua? Konsisten walaupun sedikit. Yang ketiga? Menjauhi faktor penghambat. Yang terbesar apa? Maksiat. Yang keempat? Segera bangkit, segera bertaubat ketika jatuh kepada kemaksiatan. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah agar kita sukses dalam belajar, maka manfaatkan kesempatan yang ada. Manfaatkan kesempatan yang ada. Karena pepatah mengatakan kesempatan tidak datang 2 kali. Maka ketika kita punya kesempatan, manfaatkan dan maksimalkan kesempatan tersebut. Contoh, sekarang kalian semua berada di pondok, ya kan? Ini kesempatan, ini kesempatan yang sangat besar. Maka manfaatkan, maksimalkan. Mumpung punya kesempatan di pondok, maksimalkan untuk belajar. Jadi kita ini harus pandai memanfaatkan kesempatan, harus pandai memaksimalkan kesempatan, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Contoh lain, belajar itu butuh biaya, ya kan? Belajar butuh biaya. Mumpung orang tua masih sanggup untuk membiayai belajar, manfaatkan, maksimalkan. Karena nanti akan tiba waktunya, akan datang waktunya, orang tua sudah tidak bisa lagi mensupport kita dalam biaya. Maka mumpung ada kesempatan, mumpung orang tua masih mendukung dalam hal biaya, manfaatkan dan maksimalkan. Nanti ketika kalian tidak memaksimalkan, besoknya akan jatuh kepada penyesalan. Seandainya dulu di pondok saya rajin. Seandainya ketika orang tua masih ada saya maksimalkan. Seandainya. Dan seandainya tidak ada gunanya. Makanya mumpung ada kesempatan di depan mata, maksimalkan sebaik mungkin. Kesempatan waktu maksimalkan, kesempatan biaya maksimalkan. Baik para santri rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini 5 tips atau 5 kiat yang bisa kita kerjakan agar belajar kita sukses. Karena memang belajar itu menurut agama adalah jalan yang paling mudah untuk menuju ke surga. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.